Salam jumpa saudara dalam program Figur. Yesus adalah figur sentral dalam kehidupan orang Kristen yang telah mengubahkan dunia ini. Melalui program ini, saudara akan menemukan banyak kisah tentang pribadi Yesus, baik melalui pengajarannya, sikapnya, cara berpikirnya, perasaan, serta jati dirinya. Dan hari ini, Bapak Yohanes akan mengajak saudara untuk belajar tentang figur Yesus Kristus yang adalah Yesus Sang Pemberi Kehidupan. Saya berharap saudara akan mendapat banyak berkat dari program ini dan figurnya memberikan inspirasi bagi kehidupan saudara. Saudara, masih terbayang ramai dan hiruk pikuknya orang-orang yang bersuka cita menikmati roti dan ikan pemberian dari Tuhan Yesus Kristus. Saat itu hari sudah menjelang senja dan orang-orang banyak masih dengan setia mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan senja itu, saudara, mereka menikmati mujizat yang luar biasa yang sungguh-sungguh membuat mereka senang dan bersukacita. Apa, saudara? Yesus memberikan makan, memberikan ikan. Walaupun saat itu tidak ada warung yang menyiapkan, tetapi Yesus memberikan mujizatnya, menunjukkan kepada mereka bahwa Dia berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya nikmatnya makan roti dan ikan yang diberikan membayangkan sebuah kehidupan yang selalu nyaman bersama dengan Yesus. Dan itulah sebabnya membuat orang-orang banyak ini selalu mencari Yesus. Hal ini memang akhirnya terbukti, saudara, ketika Yesus menyeberang melalui Danau Galilea menuju Kapernaum. Orang banyak seolah-olah kehilangan Yesus. Kehilangan orang yang selama ini dia harapkan bahwa akan selalu memberikan makanan kepada mereka. Karena itulah mereka berjuang untuk menemukannya. Setelah mereka menemukan Yesus di kota Kapernaum, di pesisir Danau Galilea, mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ya, tentu apa yang ditanyakan oleh mereka ini, saudara, sangatlah wajar. Kalau bahasa sehari-harinya, "Loh, kapan tiba di sini? Kok nggak saya lihat?" Begitu kira-kira ya. Namun bagi Yesus, apa yang ditanyakan oleh orang-orang tersebut memiliki makna yang tersirat. Yesus melihat ada motivasi yang perlu diluruskan ketika mereka berusaha untuk menemukan Yesus. Karena itulah Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan Bapa Allah dengan meterainya." Saudara, nampaknya ada yang tidak pas dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada orang banyak tersebut. Pertanyaan orang banyak, kapan Ia tiba di sini? Justru dijawab oleh Yesus dengan pernyataan yang secara akal manusia, ya, bisa membuat orang tersinggung. Mengapa, saudara? Karena Yesus dengan sangat terbuka menyatakan langsung apa yang menjadi motivasi mereka datang ke tempat di mana Yesus berada saat itu. Jadi langsung to the point. "Ya, kamu cari aku kan karena kamu sudah makan roti, makan ikan, dan kamu jadi kenyang." Ya, Yesus, saudara, secara langsung menyatakan bahwa tujuan mereka mencari Yesus semuanya hal-hal yang bersifat materi saja. Yaitu apa? Makanan yang membuat mereka kenyang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kitab suci tidak menjelaskan bahwa orang banyak itu menjadi tersinggung dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus ini. Sebaliknya, melalui jawaban yang diberikan oleh Yesus, pada akhirnya mengalirlah sebuah diskusi tentang hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang sangat mendasar itu terungkap dari pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Apa pertanyaannya?
apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Saudara, ini sebuah pertanyaan yang diajukan dan rupanya mengalir terus, saudara. Pertanyaan orang banyak ini ya seperti gayung bersambut begitu. Pas. Dan akhirnya Yesus secara terbuka menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka kerjakan untuk menyenangkan hati Allah. Yesus berkata kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Rupanya, pernyataan Yesus ini membuat orang-orang banyak menjadi agak bertanya-tanya tentang kebenarannya. Dalam situasi yang seperti ini, mereka mengajukan pertanyaan tantang kepada Yesus. Seperti tantang begini. Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Saudara, apa yang ditanyakan oleh orang banyak ini, seolah-olah ingin mengatakan, ayo sekarang buktikan apa yang dapat kau berikan kepada kami, supaya kami itu bisa percaya kepadamu. Ini sebuah tantangan. Dan memang saudara, tersirat dari pertanyaan mereka bahwa mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah yang memiliki kewenangan untuk memberikan hidup yang kekal. Karena itulah mereka membandingkan bahwa nenek moyang mereka sudah pernah menerima mujizat dari Tuhan. Saudara, mujizat apa yang ingin dibandingkan? Yaitu mujizat mana yang turun dari langit ketika mereka ada di padang gurun saat keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi ingin bandingkan, ayo buktikan. Bagaimana caranya supaya kami bisa percaya kepada engkau? Buktikan sekarang. Loh, nenek moyang kami sudah pernah dapat mujizat, roti turun dari langit. Ini seperti menantang Yesus. Nah saudara, dari ungkapan ini seakan-akan mereka membangga-banggakan bahwa mereka itu adalah bangsa yang khusus, istimewa, yang spesial. Bangsa yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya, mereka sangat bangga, saudara. Ya, melihat kebanggaan yang mereka miliki, rupanya Yesus ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan Musa yang memberikan mana itu. Bukan karena kehebatan Musa sehingga bisa menurunkan mana dari surga, bukan, saudara. Yesus menjelaskan bahwa Bapa yang di surgalah yang memberikan mana itu kepada mereka. Dan dengan lebih menukik lagi, Yesus menjelaskan bahwa roti yang dari surga itulah yang memberikan hidup bagi dunia. Saudara, rupanya apa yang ada di pikiran mereka melulu hal-hal duniawi seperti makanan. Ketika Yesus berkata bahwa roti yang turun dari surga adalah roti yang memberikan hidup kepada dunia, langsung saja disambut, saudara, disamber ya dengan pertanyaan, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Wah, ini lagi-lagi makan. Yang mereka pikir apa? Hal-hal yang jasmani saja. Namun rupanya Yesus tidak mau terjebak dengan pola pikir orang Yahudi saat itu. Sebaliknya dengan tegas, Ia berkata kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bahkan di akhir pengajarannya, dengan gamblang, Yesus berkata, Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Saudara, Yesus adalah Sang Pemberi kehidupan bagi alam semesta ini. Ketika Dia memberikan ilustrasi, memberikan perumpamaan, Dia katakan inilah roti yang turun dari sorga. Ketika bicara roti, maka orang Yahudi sudah sangat paham, roti itulah yang memberi kehidupan. Tetapi Dia katakan bahwa akulah roti hidup. Dialah yang memberikan kehidupan bagi alam semesta ini. Dia adalah Sang Pemelihara kehidupan.
supaya tak seorang pun terhilang atau binasa. Dia berjanji bahwa setiap orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya, dikatakan jangan ada yang hilang, melainkan supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara, Ia juga memberi kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti yang telah Ia sabdakan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus, roti kehidupan. Yesus, Sang Pemberi kehidupan bagi alam semesta ini. Dan Yesus, pemberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Ia berjanji, setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Bersyukurlah kita pada saat ini, jika saat ini kita sudah percaya kepada Dia. Karena Dia adalah Sang Pemberi kehidupan. Bukan hanya kehidupan pada saat ini, tetapi kehidupan kekal yang akan Dia berikan kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Kiranya pelajaran ini menguatkan iman kita untuk tetap mengikut Dia di sepanjang kehidupan ini. Tuhan berikan segala sesuatu bagi kita yang percaya. Amin. Haleluya. Tuhan berikan hidup yang baru untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan berikan segala sesuatu bagi kita yang percaya. Amin. Tuhan berikan hidup yang baru untuk memuliakan nama-Nya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, segala berkat melimpah pada kita. Tuhan berikan hidup yang baru untuk memuliakan nama-Nya. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita ikuti bersama tentang pribadi Yesus Sang Pemberi Kehidupan. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang figur Yesus melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang figur Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berikan segala sesuatu bagi kita yang percaya. Amin. Haleluya. Tuhan berikan hidup yang baru untuk
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.